Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wadillah. Saya merupakan mahasiswa aktif Teknik Informatika Uinsus Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang matematika diskrit dan mengerjakan beberapa contoh soal. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang teori bilangan. Yang pertama, pembagian dan kelipatan. Pembagian adalah operasi matematika yang membagi bilangan menjadi bagian-bagian yang sama besar. Misalnya 12 dibagi 3 menghasilkan hasil yang sama dengan 4. Nah, selanjutnya kelipatan. Kelipatan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan dengan bilangan bulat lain. Misalnya 6 kelipatan dari 3, karena 6 sama dengan 3 kali 2. Lanjut saja, ini adalah KPK. KPK dari dua bilangan adalah kelipatan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Misalnya KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pencacahan. Prinsip pencacahan adalah aturan yang digunakan untuk menghitung jumlah objek dalam sebuah himpunan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan menerapkan konsep perhitungan yang tepat. Contohnya, untuk menghitung jumlah bilangan bulat di antara dua bilangan A dan B, kita menggunakan B kurang A ditambah 1 sebagai prinsip pencacahan. Selanjutnya yaitu teori kombinatorika. Nah, di sini pertama kita membahas yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah objek yang ada dalam satu atau lebih himpunan. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi situasi di mana objek-objek tersebut mungkin tumpang tindih. Nah, prinsip ini tersebut menyatakan bahwa jumlah objek dalam dua himpunan adalah jumlah objek dalam himpunan pertama ditambah jumlah objek dalam himpunan kedua dikurang jumlah objek yang terdapat dalam kedua himpunan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kombinasi dan permutasi. Nah, kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa objek dari himpunan tanpa memperhatikan urutan mereka. Misalnya memilih 2 buah dari 4 buah tanpa memperhatikan urutan. Nah, permutasi ini adalah cara untuk mengatur beberapa objek dari himpunan dengan memperhatikan urutan mereka. Misalnya mengatur 3 buah dari 5 buah dalam urutan tertentu. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar kombinatorika. Nah, prinsip ini melibatkan penggunaan kombinasi dan permutasi untuk memecahkan masalah perhitungan. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk analisis algoritma, teori graf, dan teori informasi. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu teori bilangan dan kombinatorika adalah cabang matematika diskrit yang mereka menyediakan alat dan konsep-konsep untuk memecahkan berbagai macam masalah perhitungan dan menganalisis struktur diskrit. Dengan memahami konsep-konsep dasar dalam kedua topik ini, kita dapat memahami dan menyelesaikan berbagai masalah matematika dengan lebih baik. Selanjutnya ada contoh soal, yang mana soal tersebut adalah hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis bagi 5 maupun 7. Nah, bilangan yang pertama itu bilangan yang habis dibagi 3. Jumlah bilangan tersebut maka menjadi 300 dibagi 30, maka hasilnya sama dengan 100. Selanjutnya bilangan 1 sampai 300 yang habis dibagi 3 dan 5, KPK-nya yaitu 15. Jumlahnya sama dengan 300 bagi 15 dan hasilnya adalah 20. Selanjutnya bilangan 1 sampai 300 yang habis dibagi 3 dan 7, KPK-nya 21, maka jumlah bilangannya cuma 294 dibagi 21, maka hasilnya 14. Nah, selanjutnya bilangan 1 sampai 300 yang habis dibagi 3, 5, dan 7,
KPK-nya itu 105, maka jumlah bilangan tersebut 210 bagi 105, maka hasilnya adalah 2. Ini hasilnya. Nah, untuk mendapatkan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7, kita gunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, yang pertama, n kali 3 dikurang n kali 3 irisan 5 dikurang n kali 3 irisan 7 ditambah n dikali 3 irisan 5 irisan 7, maka menjadi 100 dikurang 20 ditambah 14 dikurang 2. Selanjutnya kita operasikan menjadi 100 dikurang 34 ditambah 2. Nah, maka hasil akhirnya adalah 68. Maka di bilangan yang habis 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7 sebanyak 68 bilangan. Tentang teori himpunan. Himpunan adalah koleksi objek yang berbeda disebut elemen. Yang kedua, operasi himpunan. Yang pertama itu adalah union atau gabungan dari dua himpunan yang himpunannya mengandung semua elemen dari kedua himpunan. Yang selanjutnya adalah interseksi atau irisan dari dua himpunan, yaitu himpunan yang mengandung elemen yang ada di kedua himpunan. Selanjutnya adalah komplement A pangkat C, himpunan yang mengandung elemen-elemen yang tidak ada dalam himpunan A. Prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, prinsip ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan dengan mengoreksi jumlah elemen yang dihitung lebih dari sekali. Nah, untuk himpunan A, B, dan C, maka A gabungan B gabungan himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C dikurang himpunan A irisan B dikurang himpunan A irisan C dikurang himpunan B irisan C ditambah himpunan A irisan B irisan C. Nah, selanjutnya ada contoh soal, yaitu di antara 100 mahasiswa 32 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, dan 45 orang mempelajari Daspro. Nah, 15 orang mempelajari matematika dan Daspro, 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Nah, prinsip inklusi eksklusi adalah alat penting dalam teori himpunan dan kombinatorika yang digunakan untuk menghitung ukuran gabungan dari berbagai himpunan dengan menghindari perhitungan ganda. Pada contoh soal ini, kita akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menghitung jumlah mahasiswa yang mempelajari berbagai kombinasi dari 3 mata kuliah, yaitu matematika, basis data, dan Daspro. Nah, soal dan data yang diberikan sebagai berikut. Total mahasiswa itu berjumlah 100 mahasiswa yang mempelajari matematika, atau akan kita kodekan menjadi M, sebanyak 32, dan mahasiswa yang mempelajari basis data atau B ada sebanyak 20, dan mahasiswa yang mempelajari Daspro atau D sebanyak 45. Mahasiswa yang mempelajari matematika dan Daspro atau M irisan D sebanyak 15, dan mahasiswa yang mempelajari matematika dan basis data atau M irisan B sebanyak 7, dan mahasiswa yang mempelajari basis data dan Daspro atau B irisan D sebanyak 10, dan mahasiswa yang tidak mempelajari satupun dari 3 mata kuliah tersebut sebanyak 30. Nah, tujuannya yaitu menghitung banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Kedua, yaitu menghitung banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari ketiga mata kuliah tersebut. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal tadi adalah yang pertama, menghitung mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah. Kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi untuk menghitung jumlah mahasiswa yang mempelajari setidaknya satu dari 3 mata kuliah. Rumus umum untuk 3 himpunan adalah
M gabungan B gabungan D sama dengan, saya ulang, himpunan M gabungan B gabungan D sama dengan himpunan M ditambah himpunan B ditambah himpunan D dikurang himpunan M gabungan B, saya ulang, himpunan M ditambah himpunan B ditambah himpunan D dikurang himpunan M irisan B dikurang himpunan M irisan D dikurang himpunan B irisan D ditambah himpunan M irisan B irisan D. Nah, diketahui bahwa 30 mahasiswa tidak mempelajari mata kuliah apapun, maka himpunan M gabungan B gabungan D sama dengan 100 dikurang 30 sama dengan 70. Nah, kita substitusikan nilai yang kita ketahui, maka menjadi 70 sama dengan 32 ditambah 20 ditambah 45 dikurang 7 dikurang 15 dikurang 10 ditambah himpunan M irisan B irisan D. Lalu kita sederhanakan menjadi 70 sama dengan 65 ditambah himpunan M irisan B irisan D. Nah, selanjutnya kita kelompokkan, maka menjadi himpunan M irisan B irisan D sama dengan 70 kurang 65, maka hasilnya adalah 5. Jadi banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut adalah 5. Nah, langkah kedua, menghitung mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari 3 mata kuliah. Untuk menghitung mahasiswa yang mempelajari satu mata kuliah, kita harus mengurangi yang mempelajari 2 atau lebih mata kuliah dari total masing-masing himpunan. Mahasiswa yang mempelajari matematika saja M only, atau yang mahasiswa yang mempelajari matematika saja sama dengan himpunan M only sama dengan himpunan M dikurang himpunan M irisan B dikurang himpunan M irisan D ditambah himpunan M irisan B irisan D. Nah, himpunan M only atau himpunan yang mempelajari matematika saja sama dengan ini 32 dikurang 7 dikurang 15 ditambah 5 sama dengan 15. Mahasiswa yang hanya mempelajari basis data saja, yaitu himpunan B only. Nah, kita kodekan mahasiswa yang mempelajari basis data saja menjadi B only. Nah, yaitu sama dengan himpunan B dikurang himpunan B irisan M dikurang himpunan B irisan D ditambah himpunan B irisan M irisan D, maka menjadi himpunan B only sama dengan 20 dikurang 7 dikurang 10 ditambah 5 sama dengan 8. Maka selanjutnya mahasiswa yang hanya mempelajari D saja, himpunan D only sama dengan himpunan D dikurang himpunan D irisan M dikurang himpunan D irisan D ditambah himpunan D irisan M irisan D. Nah, maka himpunan D adalah 45, himpunan D irisan M sama adalah 15 dikurang 10 ditambah 5, maka hasilnya adalah 25. Jadi banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari ketiga mata kuliah tersebut adalah himpunan M ditambah himpunan B only ditambah himpunan B only sama dengan himpunan M sebanyak 15, himpunan B only sebanyak 8, himpunan D sebanyak 25, maka hasilnya adalah 48. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan himpunan dan perhitungan jumlah elemen di dalamnya. Dari soal ini kita menemukan bahwa banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut adalah 5, banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari ketiga mata kuliah tersebut adalah 48. Nah, selanjutnya untuk visualisasi lebih baik, kita bisa menggunakan diagram Venn yang membantu menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan tersebut dan membantu dalam perhitungan elemen-elemen unik dalam setiap himpunan. Diagram ini dibuat dengan 3 lingkaran yang saling berpotongan, menunjukkan masing-masing himpunan dari irisan antar himpunan. Selanjutnya ke materi sifat-sifat relasi dalam matriks. Pertama itu adalah refleksif. Nah, ini adalah relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika setiap elemen di dalam A berrelasi dengan dirinya sendiri dalam bentuk matriks. Relasi ini
ditunjukkan oleh semua elemen diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah yang bernilai 1. Yang kedua adalah sifat dari relasi dalam matriks adalah simetris atau setangkup. Nah, relasi R pada himpunan A disebut simetris jika untuk setiap pasangan elemen A dan B yang berelasi, pasangan B dan A juga berelasi. Dalam matriks ini berarti bahwa jika elemen A baris I kolom J sama dengan 1, maka elemen A baris J kolom I juga harus bernilai 1. Ketiga adalah antisimetris, tolak setangkup. Nah, relasi R pada himpunan A digunakan antisimetris jika untuk setiap pasangan elemen A dan B yang berelasi. Nah, jika B A juga berelasi, maka A harus sama dengan B. Dan matriks jika A baris I kolom J sama dengan 1 dan A baris J kolom I sama dengan 1, maka I harus sama dengan J. Nah, yang keempat adalah transitif. Nah, relasi R pada himpunan A disebut transitif jika untuk setiap elemen A, B dan setiap B dan C yang berelasi, maka A dan C juga harus berelasi. Nah, matriks jika A baris I kolom J sama dengan 1 dan A baris J kolom K sama dengan 1, maka A baris I kolom K juga harus bernilai 1. Nah, selanjutnya ada contoh soal, yaitu kita diberikan matriks sebagai berikut. Barisnya 5 dan kolomnya juga 5. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan apakah matriks di atas bersifat refleksif atau setangkup atau tolak setangkup atau transitif. Nah, sebutkan alasannya. Nah, selanjutnya baiklah, kita akan menjelaskan soal ini. Nah, pertanyaan di atas termasuk dalam topik dari himpunan dan relasi. Berikut ini adalah materi dan analisis sifat-sifat dari matriks relasi yang diberikan. Nah, kita akan menganalisis matriks yang diberikan. Nah, ini matriks yang diberikan soal tadi. Nah, coba kita sesuaikan dengan sifat refleksif. Untuk matriks ini menjadi refleksif, semua elemen pada diagonal utama harus bernilai 1. Mari kita lihat diagonal utamanya. Nah, kita lihat diagonalnya adalah 1, 0, 1, 1, 0. Maka karena tidak semua elemen diagonal utama bernilai 1, maka relasi ini tidak refleksif. Berarti sifat matriks tadi tidak refleksif. Nah, selanjutnya kita uji dengan simetris atau setangkup. Nah, untuk matriks ini menjadi simetris, elemen di posisi I dan J harus sama dengan elemen di posisi J dan I. Mari kita periksa. Nah, untuk A baris 1 kolom 2 sama dengan 1, A baris 1 kolom 2 sama dengan 1, ya, benar. Dan A baris 2 kolom 1 sama dengan 1, A baris 2 kolom 1 sama dengan 1, ya, benar. Nah, lanjut kita coba dengan A baris 1 kolom 3, yaitu sama dengan 0. Dan A baris 3 kolom 1 juga sama dengan A baris 3 kolom 1 juga sama dengan 0. Nah, ini 0. Selanjutnya A baris 1 kolom 4 sama dengan 0. A baris 1 kolom 4, ya, sama dengan 0. Dan A baris 4 kolom 1, A baris 4 1, 2, 3, 4 kolom 1 sama dengan 0, ya. Nah, selanjutnya A baris 1 kolom 5 sama dengan 1, kita cek. A baris 1 kolom 5, ya, sama dengan 1. Dan A baris 5 kolom 1 sama dengan 1. A baris 5 kolom 1 sama dengan 1, ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi. A baris 2 kolom 3 sama dengan 0. A baris 2 kolom 3 sama dengan 0. Dan A baris 3
kolom 2 juga sama dengan 0. Selanjutnya A baris 2 kolom 4 sama dengan 1. A baris 2 kolom 4 sama dengan 1, dan A baris 4 kolom 2 juga sama dengan 1. Selanjutnya A baris 2 kolom 5 sama dengan 1. Nah, A baris 2 kolom 5 sama dengan 1, dan A baris 5 kolom 2 juga sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita coba lagi. A 3 kolom 4 sama dengan 1, dan A baris 4 kolom 3 juga sama dengan 1. Selanjutnya A baris 3 kolom 5 sama dengan 1. A baris 3 kolom 5 sama dengan 1, dan A baris 5 kolom 3 juga sama dengan 1. Selanjutnya percobaan terakhir yaitu A baris 4 kolom 5 sama dengan 0. A baris ke-4 kolom ke-5 sama dengan 0, dan A baris 5 kolom ke-4 juga sama dengan 0. Nah, semua syaratnya terpenuhi, maka sifat relasi ini adalah simetris. Nah, selanjutnya juga kita coba dengan sifat yang lain apakah bisa atau tidak. Nah, selanjutnya kita coba dengan antisimetris atau tolak setangkup. Untuk matriks ini menjadi simetris jika A baris I kolom J sama dengan 1 dan A baris J kolom I sama dengan 1, maka I harus sama dengan J. Mari kita periksa. Nah, untuk himpunan A baris 1 kolom 2 sama dengan 1, dan A baris 2 kolom 1 sama dengan 1. Nah, ini kita coba semua, dan maka hasilnya adalah ada beberapa pasangan I tidak sama dengan J, dengan A himpunan baris I kolom J sama dengan 1 dan A baris J kolom I sama dengan 1, maka relasi ini tidak antisimetris. Nah, terakhir kita coba dengan sifat transitif. Untuk matriks ini menjadi transitif yaitu jika A baris I kolom J sama dengan 1 dan A baris J kolom K sama dengan 1, maka A baris I kolom K juga harus bernilai 1. Mari kita periksa beberapa contoh. Nah, yang pertama adalah A baris 1 kolom 2 sama dengan 1 dan A baris 2 kolom 4 sama dengan 1, maka A baris 1 kolom 4 sama dengan 0, harusnya 1 untuk transitif. Nah, selanjutnya ini saja sudah tidak terpenuhi, dan ada jika kita coba lagi maka ada banyak yang tidak terpenuhi untuk memenuhi menjadi transitif. Karena ada yang tidak memenuhi syarat, maka relasi ini tidak transitif. Nah, kesimpulannya dari himpunan tadi, sifat dari matriks ini adalah setangkup atau simetris. Karena udah kita lakukan percobaan yang hanya sesuai pada sifat yang simetris. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pembahasan relasi dan klosur. Nah, relasi dalam himpunan. Definisi relasi R pada himpunan A adalah himpunan pasangan terurut A dan B, di mana A dan B adalah elemen-elemen dari A. Contoh misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, relasi R pada himpunan A bisa berupa 2 dan 1, 2 dan 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah klosur menghantar transitif klosur. Nah, definisi klosur. Nah, klosur menghantar dari sebuah relasi R adalah relasi terkecil yang mengandung R dan bersifat menghantar. Suatu relasi R dikatakan menghantar jika setiap A dan B dan B dan C dalam R juga dalam R. Nah, simbol klosur menghantarkan R sering dinotasikan sebagai R+. Nah, cara menghitung klosur menghantar. Nah, ada dua metode, yaitu yang pertama adalah metode iteratif, yaitu dengan menambahkan pasangan yang diperlukan sampai relasi menjadi menghantar. Yang kedua adalah algoritma Warshall.
Algoritma ini digunakan untuk menghitung klosur menghantar dari sebuah relasi yang dipresentasikan sebagai matriks adjacency. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu yang pertama adalah tentukan klosur menghantar dari relasi 2 dan 1, 2 himpunan 2 1, himpunan 2 3, himpunan 3 1, himpunan 3 4, himpunan 4 1, himpunan 4 3 pada himpunan 1 2 3 4. Nah, pertanyaan di atas termasuk dalam topik teori relasi. Dalam teori relasi, salah satu konsep yang dipelajari adalah klosur menghantar atau transitif klosur dari suatu relasi. Nah, penjelasan tentang klosur menghantar atau transitif klosur. Nah, klosur menghantar dari suatu relasi R pada himpunan A adalah relasi terkecil R plus yang memuat R dan bersifat menghantar transitif. Relasi R dikatakan transitif jika untuk setiap pasangan AB dan BC di R, pasangan AC juga ada di R. Nah, langkah-langkah menunjukkan klosur menghantar. 1. Daftar pasangan dalam relasi awal R. R sama dengan 21, 23, 3 dan 1, 3 dan 4, 4 dan 1, 4 dan 3. Nah, periksa setiap pasangan dalam relasi dan tambahkan pasangan baru untuk memastikan sifat menghantar. Nah, jika ada A dan B, F dan B, C dan C, F, tambahkan A, C ke R jika belum ada. Yang ketiga, iterasi proses sampai tidak ada pasangan baru yang bisa ditambahkan. Menentukan klosur menghantar dan relasi yang diberikan. Langkah pertama, mulai dari relasi awal R sama dengan 2 dan 1, 2 dan 3, 3 dan 1, 3 dan 4, 4 dan 1, dan 4 dan 3. Langkah kedua, tambahkan pasangan baru untuk memastikan transivitas. 1. Yang pertama dari 2 dan 3 dan 3 dan 1. 2, 1 sudah ada. Yang kedua dari 2 dan 3 dan 3 dan 4. 2 dan 4 belum ada, maka kita tambahkan 2 dan 4. Nah, dari 3 dan 4 dan 4 dan 1. Nah, 3 dan 1 sudah ada. Yang keempat dari 3 dan 4 dan 4 dan 3. Nah, 3 dan 3 belum ada, maka kita tambahkan 3 dan 3. Yang kelima dari 4 dan 1 dan 1. Nah, tidak ada pasangan yang dimulai dengan 1. Yang keenam adalah dari 4 dan 3 dan 3 dan Y. Nah, 4 dan 1 sudah ada, tapi 4 4 belum ada, maka kita tambahkan 4 dan 4. Maka ketiga iterasi lagi sampai tidak ada pasangan baru. Nah, dari 2 dan 4 dan 4 dan 1, maka 2 dan 1 sudah ada. Dari 2 dan 4 dan 4 dan 3, maka 2 dan 3 sudah ada. Dan dari 2 4 dan 4 4, maka 2 4 sudah ada. Maka dari 3 3 dan 3 1, maka 3 1 sudah ada. Dan dari 3 3 dan 3 4, maka 3 4 sudah ada. Dan dari 4 4 dan 4 1, maka 4 1 sudah ada. Dan dari 4 dan 4 dan 4 3 sudah ada. Hasil klosur menghantar setelah menambahkan semua pasangan yang diperlukan, relasi yang diperoleh adalah R plus sama dengan 2 dan 1, 2 dan 3, 2 4, 3 1, 3,3, 3,4, 4,1, 4,3, 4,4. Nah, kesimpulannya klosur menghantar dari relasi yang diberikan adalah, maka hasilnya itu adalah ini. Nah, ini adalah hasil dari soal yang tadi. Maaf, salah. Soal yang tadi. Nah, selanjutnya, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hashing dan fungsi hash. Selanjutnya kita mulai dulu dari pengenalan hashing. Hashing adalah teknik untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien menggunakan tabel hash. Nah, hashing memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan dalam waktu konstan atau rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi yang mengambil input, dalam hal ini kunci, dan mengembalikan indeks dalam tabel. Nah, fungsi hash harus memiliki dua sifat penting, yaitu yang pertama adalah deterministik atau selalu mengembalikan nilai yang sama untuk input yang sama. Yang kedua adalah distribusi yang baik. Nah, fungsi hash ini harus mendistribusikan kunci secara merata di seluruh tabel hash untuk mengurangi kemungkinan tabrakan. Nah, selanjutnya yaitu tabel hash. Nah, tabel hash adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci-kunci nilai.
Ukuran tabel hash biasanya dipilih sebagai bilangan prima untuk mengurangi kemungkinan tabrakan. Nah, operasi pada tabel hash, yang pertama itu adalah penyisipan atau insertion, yang kedua adalah search, yang ketiga adalah delete atau menghapus, yang kelima adalah tabrakan atau collision. Nah, tabrakan terjadi ketika dua kunci yang berbeda di hash ke indeks yang sama. Terdapat beberapa teknik untuk menangani tabrakan, diantaranya yang pertama itu adalah chaining. Itu setiap tabel hash menyimpan daftar elemen. Yang kedua adalah open addressing, menemukan indeks lain yang menggunakan teknik probing atau linear probing atau quadratic probing atau double hashing. Nah, selanjutnya fungsi hash modulus. Nah, salah satu fungsi hash yang sederhana adalah menggunakan operasi modulus, yaitu H kali K sama dengan K mod H, yang dimana N adalah ukuran tabel hash. Nah, ini ada contoh soal, yaitu tunjukkan bagaimana pengumpulan data dengan kunci-kunci sebagai berikut. Yang pertama 714, terus 631, 26, 373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, dan 1028 ditempatkan dalam memori dengan fungsi hash H kali K sama dengan K mod 17. Nah, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita hitung hash kode untuk setiap kunci. Lakukan operasi modulus 17 pada setiap nilai kunci. Yang kedua, tempatkan kunci ke dalam tabel hash. Simpan kunci pada indeks yang sesuai dengan nilai hash kode. Contoh perhitungan. Mari kita hitung hash kode untuk setiap kunci dan tempatkan kunci tersebut dalam tabel hash. Data hash kode yang pertama adalah 714, kita moduluskan modulus 17, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita moduluskan angka-angka tadi dengan 17, maka inilah hasil-hasilnya. Lalu kita buat tabelnya. Nah, untuk hasil ini adalah tempat kunci tersebut diletakkan seperti ini. 714 modulus 17 sama dengan 0, maka 714 ini ditempatkan di indeks yang ke 0 seperti ini. Nah, 714 ditempatkan di tempat indeks yang ke 0. Nah, begitu seterusnya sampai 1028 modulus 17 sama dengan 9, maka 1028 nah ini diletakkan di indeks yang ke 9. Kesimpulannya, nah dengan menggunakan fungsi hash, nah kita dapat menempatkan sekumpulan kunci ke dalam tabel hash. Setiap kunci dihitung nilai hash code-nya dan ditempatkan pada indeks yang sesuai di dalam tabel hash. Nah, jika dua atau lebih kunci memiliki nilai hash code yang sama, mereka akan ditempatkan pada indeks yang sama, menyebabkan tabrakan atau collision yang biasanya diatasi dengan teknik chaining atau open addressing. Nah, teknik hashing ini sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti hash table yang efisien untuk operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Hashing juga digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai pengindeksan database, sistem file, dan keamanan data atau enkripsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas ISBN dan karakter uji. Nah, ISBN itu, yang pertama kita bahas pengertian ISBN. ISBN itu adalah International Standard Book Number, yaitu adalah sistem penomoran unik yang digunakan untuk mengidentifikasi buku secara internasional. Setiap buku yang diterbitkan memiliki nomor ISBN yang unik. ISBN biasanya terdiri dari 10 atau 13 digit. Nah, ISBN yang terdiri ini struktur selanjutnya yaitu struktur ISBN. Nah, untuk yang pertama yang ini merupakan kode negara atau grup.
kodenya bisa berupa 0, itu untuk negara yang berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya yang kode ini X2 dan X3 ini merupakan kode penerbit. Selanjutnya yang X4 sampai X9 itu merupakan nomor buku. Selanjutnya yang terakhir, nah ini merupakan karakter uji atau cek digit. Nah, apa itu karakter uji? Nah, karakter uji dalam ISBN yang digitnya 10 itu, karakter uji dalam ISBN yang digitnya 10 dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya yaitu sigma I dikali XI, yang mana I sama dengan 1 sampai 9 di modulus 11. Nah, jika hasil dari modulus 11 adalah 10, maka karakter uji dinyatakan sebagai 10. Karakter uji ini memastikan bahwa ISBN tersebut valid. Jika karakter uji yang dihitung berbeda dengan yang diberikan, maka ISBN-nya tidak valid. Nah, selanjutnya ada soal yaitu 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 007053965. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan karakter ujinya ya, atau digit ke-10-nya. Di sini cuman ada 9 digit. Kita akan menentukan karakter ujinya. Nah, yaitu dengan rumus yang telah ada tadi. Langsung saja sigma, ini untuk rumusnya yaitu ini sigma bentar. Nah, sigma I kali XI, yang mana I sama dengan 1 sampai 9 karena cuma ada 9 digit di modulus 11, maka sama dengan karakter uji atau K. Langsung saja kita substitusikan sigma I kali XI, yang mana I tersebut dimulai dari 1 sampai 9 sama dengan I nya adalah 1, dan yang pertama kita akan mengambil digit pertama dari ISBN tersebut. Digit pertamanya yaitu adalah 0. Nah, selanjutnya I nya menjadi 2, dan kita juga mengambil digit kedua dari ISBN tadi, maka akan menjadi 2 kali 0. Nah, selanjutnya kita akan I nya sama dengan 3. Lalu kita mengambil digit ketiga di nomor ISBN tersebut, maka menjadi 3 dikali 7. Selanjutnya kita akan I nya sama dengan 4, dan kita mengambil digit keempat dari ISBN tadi, maka 4 kali 0. Digit kelima selanjutnya menjadi 5 kali 5, selanjutnya 6 kali 3, selanjutnya menjadi 7 kali 9, selanjutnya menjadi 8 kali 6, dan terakhir I nya sama dengan 9 karena lalu kita akan mengambil digit ke-9 dari ISBN tadi, maka menjadi 9 kali 5. Lalu kita operasikan, maka menjadi 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 2 kali 0 0, 3 kali 7 21, 4 kali 0 0, 5 kali 5 25, 6 kali 3 18, 7 kali 9 63, 8 kali 6 48, 9 kali 5 45. Lalu kita jumlahkan semua bilangan ini, maka menjadi 220. Lalu kita masukkan sesuai rumus. Setelah kita dapat hasil, maka kita modulus dengan 11. 220 modulus 11, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi karakter ujinya adalah 0, dan ISBN lengkapnya menjadi 0 07 053 965 0. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal tentang kriptografi. Pertama,
Pengertian kriptografi. Nah, kriptografi tersebut adalah ilmu seni untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi bertujuan untuk memastikan aspek-aspek penting dari keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi. Nah, sejarahnya kriptografi klasik ini teknik kriptografi sederhana yang digunakan dalam sejarah seperti sandi Caesar dan sandi substitusi. Nah, ini juga kita temukan dalam kegiatan pramuka yang mana tersebut banyak sandi-sandi lah gitu kan, tetapi itu sudah menjadi hal yang umum, tidak menjadi rahasia lagi. Selanjutnya, kriptografi modern. Nah, ini melibatkan penggunaan algoritma yang lebih kompleks dan matematis, termasuk penggunaan komputer. Nah, selanjutnya yaitu komponen kriptografi. Yang pertama itu ada plain text. Jadi plain text itu adalah pesan asli yang ingin dikirim. Nah, selanjutnya yaitu ciphertext. Pesan yang telah dienkripsi atau pesan yang telah diubah dari bentuk aslinya, diubah untuk tujuan seperti tadi supaya tidak diketahui oleh orang lain informasi yang ingin dikirim. Selanjutnya enkripsi. Enkripsi ini adalah proses mengubah dari plain text yang merupakan pesan asli menjadi ciphertext atau pesan yang telah dirubah gitu. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi. Nah, proses mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, selanjutnya yaitu kunci. Kunci adalah informasi rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Nah, maka orang yang bisa memecahkan ciphertext tersebut hanyalah orang yang memiliki kunci, karena dia tahu cara mengubah dari plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya, mengubah dari ciphertext menjadi plain text. Selanjutnya jenis-jenis kriptografi ada beberapa. Pertama adalah kriptografi simetris, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Contoh AES atau Advanced Encryption Standard atau DES, Data Encryption Standard. Selanjutnya adalah kriptografi asimetris. Ini menggunakan pasangan kunci-kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Contoh yaitu RSA atau Richard Seymour Edelman. Selanjutnya adalah ECC, Elliptic Curve Cryptography. Selanjutnya yang kelima adalah algoritma kriptografi simetris. Seperti yang tadi, algoritma kriptografi tersebut yang pertama itu adalah DES atau Data Encryption Standard. Nah, algoritma enkripsi simetris yang menggunakan kunci 56 bit sudah dianggap tidak aman lagi karena ketenarannya terhadap serangan brute force atau ini sudah banyak diketahui lah gitu, jadi tidak aman lagi. Nah, selanjutnya adalah AES, Advanced Encryption Standard, algoritma enkripsi simetris yang menggunakan kunci 128 bit, 192 bit atau 256 bit. Saat ini masih dianggap sangat aman. Selanjutnya adalah algoritma kriptografi asimetris. Yang pertama itu adalah RSA atau Reverse Seymour Edelman. Nah, algoritma ini algoritma enkripsi simetris yang menggunakan prinsip-prinsip faktorisasi bilangan bulat. Nah, kunci publik digunakan untuk enkripsi dan kunci privat digunakan untuk deskripsi. Selanjutnya ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Nah, algoritma enkripsi ini adalah algoritma simetris yang menggunakan teori kurva eliptik, dapat mencapai tingkat keamanan yang tinggi dengan kunci yang lebih kecil dibanding RSA. Selanjutnya, fungsi khas kriptografi. Nah, fungsi khas kriptografi menghasilkan nilai khas yang unik untuk setiap input. Nilai khas ini memiliki panjang tetap dan sangat sulit untuk dibalikkan ke input asalnya. Contoh MD5, SHA, nah dan semacamnya.
Selanjutnya adalah digital signature. Tanda tangan digital adalah mekanisme untuk memastikan integritas dan autentikasi pesan menggunakan teknik kriptografi asimetris untuk menandatangani dokumen digital sehingga penerima dapat memverifikasi sumber dan integritas dokumen. Yang kesembilan, infrastruktur kunci publik atau public key infrastruktur, PKI, bukan PKI ya. Nah, PKI adalah PKI atau public key infrastruktur adalah kerangka kerja yang mengelola kunci publik dan sertifikat digital untuk memastikan keamanan transaksi elektronik. Nah, komponen utamanya meliputi CA atau Certificate Authority. Ini adalah entitas yang menerbitkan dan mengelola sertifikat digital. Selanjutnya adalah RA, Registration Authority. Ini adalah entitas yang memproses permintaan pendaftaran untuk sertifikat digital. Yang ke-10, penerapan kriptografi. Nah, kriptografi digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan seperti keamanan jaringan, itu seperti protokol SSL atau TLS untuk keamanan komunikasi internet. Selanjutnya untuk keamanan data. Nah, ini nih enkripsi data di penyimpanan dan transmisi. Selanjutnya yaitu autentikasi, penggunaan password dan token keamanan. Selanjutnya yaitu keamanan perangkat mobile atau enkripsi data di perangkat mobile. Nah, baiklah, kali ini saya akan mengerjakan contoh soal dari kriptografi, yaitu soalnya mengenkripsikan pesan berikut. Pesannya adalah soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 23, Q sama dengan 31 dan E sama dengan 29. Nah, jadi di sini soal MIT ini adalah sebagai plain teksnya, dan di sini kita diminta untuk mengenkripsikan, mengubah pesan tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah algoritma RSA tersebut yaitu yang pertama, pilih dua bilangan prima P dan Q. Selanjutnya ya, hitung N dengan cara mengkalikan P dengan Q, yaitu hitung fungsi Taussian yaitu dengan P kali N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya pilih eksponen enkripsi E yang relatif prima dengan P kali N. Selanjutnya hitung eksponen deskripsi D yang merupakan inverse modulo dari E modulo P kali 6. Lalu kita implementasikan. Yang pertama kita hitung nilai N yaitu dengan mengkalikan P dengan Q, P23 Q31 hasilnya 713. Selanjutnya kita hitung fungsi Taussian P kurang 1 dikali Q kurang 1, maka menjadi 22 kali 30 hasilnya 660. Nah, selanjutnya eksponen enkripsi E sudah diberikan sebagai 29 yang relatif prima dengan 660. Nah, yang keempat hitung eksponen deskripsi D. D kali E sama dengan 1 modulo kali P kali N. Dengan menggunakan algoritma Euclidean diperpanjang, kita bisa menemukan D. Untuk singkatnya, hasilnya adalah D sama dengan 341. Selanjutnya kita enkripsikan. Nah, awalnya kita konversikan dulu soal MIT ini menjadi angka-angka dari ASCII, yaitu S itu sama dengan 83, O sama dengan 79, A sama dengan 65, L sama dengan 76. Spasi juga kita konversikan sama dengan 32, M sama dengan 77 dan I sama dengan 73, dan terakhir D sama dengan 68. Selanjutnya kita lakukan enkripsi setiap karakter menggunakan rumus C sama dengan M pangkat E modulo N, yang mana M adalah karakter huruf tersebut, kode E adalah pangkatnya sama dengan 29, N sama dengan 713. Selanjutnya kita enkripsikan. S sama dengan 83, maka kita substitusikan M sama S sama dengan 83, E 29, N sama dengan 713, maka hasilnya 65. Selanjutnya O itu 79, maka 79 pangkat 29 modulo 713 sama dengan 290. Selanjutnya A 65 pangkat 29 modulo 713, maka hasilnya 1
176. Selanjutnya L76. Nah, kita masukkan 76 pangkat 29 modulo 713, maka hasilnya 51. Selanjutnya 32 pangkat 29 modulo 713, hasilnya 280. Selanjutnya M 77 pangkat 29 modulo 713 sama dengan 587. Selanjutnya 73. Nah, 73 pangkat 29 modulo 713 sama dengan 606. Selanjutnya 68 pangkat 29 modulo 713, hasilnya 367. Nah, lalu hasil enkripsinya atau chapter text-nya. Chapter text itu adalah plain text yang sudah dienkripsikan atau pesan sebenarnya yang sudah diubah. Nah, maka chapter text-nya itu menjadi 65, 290, 176, 51, 280, 587, 606, dan 367. Nah, kesimpulannya soal MIT ini telah berhasil dienkripsikan menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 23 dan Q sama dengan 31 dan E sama dengan 29. Nah, hasil enkripsi berupa deretan angka yang hanya bisa dideskripsikan kembali dengan menggunakan kunci privat yang sesuai. Jadi chapter text ini hanya bisa dideskripsikan oleh orang yang memiliki kunci privat. Mungkin hanya untuk sekarang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat banyak kali kekurangannya, tapi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.